Pada pembahasan kali ini, saya masih akan membahas tentang materi pemilihan, di mana materi pemilihan yang kita bahas ini merupakan materi lanjutan dari materi pemilihan sebelumnya. Kalau sebelumnya saya menjelaskan sampai dengan if lebih dari 2 buah kondisi, untuk yang kali ini saya akan membahas untuk if bersarang atau nested if dan switch case. Baik, tanpa lama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke materi pembahasannya. Anda bisa lihat bahwa kalau if bersarang itu sebetulnya konsepnya sama dengan if. Bedanya ialah kalau if bersarang itu di dalam if ada if-nya. Artinya adalah untuk kasus pemilihan, di dalam pemilihan ada pemilihannya lagi. Contoh misalkan kalau Anda lihat kasus-kasus yang paling banyak terjadi ialah pada contoh kasus menu makanan dan minuman di restoran. Jadi kalau menu di restoran biasanya hanya ada 2 ya di rumah makan itu, yaitu yang pertama menu makanan dan yang kedua adalah menu minuman. Nah, ketika Anda sudah memilih salah satu, apakah baik itu menu makanan ataupun menu minuman, di dalam menu makanan atau menu minuman tersebut itu ada pilihan menu lagi. Misalkan di pilihan Anda pilih pilihan yang untuk menu makanan, misalkan pilihan ke-1 gitu ya. Jadi pilihan kedua menu minuman, pilihan ke-1-nya menu makanan. Anda pilih untuk pilihan yang ke-1 menu makanan, ketika Anda pilih pilihan menu makanan, ternyata di dalamnya ada menu-menu makanan lagi. Misalkan yang pertama nasi goreng, yang kedua mie goreng, yang ketiga kue tiaw, yang keempat nasi campur, yang kelima nasi rames, dan ketujuh misalkan nasi kuning dan seterusnya gitu ya. Begitu juga ketika Anda pilih nomor 2, misalkan untuk menu minuman, ketika dibuka itu ada pilihan menu lagi, misalkan yang pertama ada Aqua botol, misalkan yang kedua ada Sprite, yang ketiga ada Coca-Cola dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya if bersarang berarti pilihan di dalam pilihan. Jadi kasus-kasus yang seperti menu restoran untuk makanan dan minuman itu bisa dijadikan contoh kasus simpel untuk if bersarang. Jadi kalau gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan pemeriksaan kondisi yang pertamanya ini benar, biasanya kita langsung masuk ke statement, tapi di sini malah ada pilihan lagi gitu ya. Jadi inilah yang dinamakan if bersarang yang warna abu-abu ya, yang saya lingkari warna abu-abu ini if bersarang. Sedangkan yang lingkaran warna biru yang ini ya, yang separuh warna abu, separuh warna putih itu adalah if paling luar, artinya if utamanya gitu ya, pemilihan di utamanya gitu. Jadi kalau untuk kasus seperti ini contohnya adalah if bersarang berada di kondisi ke-1 aja. Ya, jadi ketika kondisi pertama maka dia ada pemilihan lagi, tapi untuk kondisi kedua ini kebetulan ya, tidak ada pemilihan lagi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa if bersarang ini konsepnya sama dengan if. Maka if bersarang dengan if sebenarnya kalau Anda lihat ini kan penulisannya tidak jauh beda dengan yang kita bahas sebelumnya gitu untuk if ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, bagian yang di bagian kondisi pertama dan kondisi kedua ini adalah if bersarangnya. Jadi ketika kondisi ke-1, statement yang dijalankan adalah statement pemilihan. Ya, jadi ada if-nya lagi di dalam sini. Begitu juga ketika misalkan kondisi kedua diperiksa dan bernilai benar, maka statement yang dijalankan ialah yang ada pemilihan lagi di dalamnya sini. Kalau sebelumnya kan kita hanya menjalankan statement biasa saja, menampilkan kata-kata gitu ya misalkan. Nah, sekarang ternyata ada pemilihannya lagi gitu ya. Dan konsepnya sama ketika dia masuk ke else, berarti statement else ini kan untuk atau akan dijalankan ketika seluruh kondisi diperiksa ini tidak ada yang bernilai benar ya. Jadi semuanya bernilainya salah, maka dia akan otomatis loncat ke proses else-nya dan menampilkan statement else ya. Ini contoh kasus yang tadi saya bilang, jadi untuk menu makanan dan minuman misalkan di restoran, pertama Anda akan menginput pilihan. Di sini kebetulan ada 2 pilihan, ada menu makanan dan menu minuman, menu makanan dan menu minuman. Jadi hanya ada 2 pilihan, Anda diminta masukkan mau pilihan ke-1 atau pilihan kedua.
Inputan yang Anda masukkan nanti ke dalam program ini akan disimpan dalam variabel pil, di mana variabel pil ini tipe datanya integer ya. Nah, kemudian ini masuk ke pemilihan yang seperti pembahasan sebelumnya ya. Jadi pemilihan yang ini program utamanya atau pemilihan yang untuk kasus yang paling utama, paling luarnya gitu ya. Di sini akan diperiksa jika pilihan yang Anda input ini pil sama dengan 1 ya. Jadi pil yang Anda input ini 1 dan bernilai benar kondisinya misalkan ya. Jadi yang Anda input sebelumnya itu 1 berarti dia akan menjalankan statement yang ada di sini ya. Kemudian kalau misalkan ternyata dia kondisinya salah, jadi bukan 1, maka dia akan loncat ke proses else-nya, ya, jadi menjalankan perintah yang kedua. Nah, Anda bisa lihat di sini, untuk if bersarang hanya ada di pilihan ke-1 ketika Anda memilih menu makanan. Jadi ketika Anda memilih input 1, berarti dia akan memilih pilihan yang makanan ini. Jadi statement yang dikeluarkan adalah menuliskan ke dalam layar kata-kata menu makanan, di mana menu makanan di sini ada 2 pilihan. Yang pertama nasi goreng spesial, yang kedua adalah nasi goreng seafood. Kemudian Anda diminta masukkan inputan 1 sampai 2 lagi. Kalau Anda inputnya di sini pilihan ke-1, dia akan keluar nasi goreng spesial. Tapi kalau Anda pilih pilihan kedua, maka dia akan keluar nasi goreng seafood. Nah, kemudian kita masuk ke switch case. Switch case ini sebenarnya sama dengan pemilihan-pemilihan juga digunakan untuk pemilihan. Dia agak berbeda sedikit ya kalau untuk switch case. Jadi untuk switch case yang di dalam sini merupakan ekspresinya, kemudian di sini ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi di sini ada case ya, case nilai 1, case nilai 2, artinya nilai 1 dan nilai 2 ini inputan yang akan dibandingkan ya. Jadi kalau misalkan inputannya Anda 1 berarti dia akan masuk ke case ke-1 gitu. Kalau Anda inputnya A berarti dia masuknya case A gitu ya. Nah, ini adalah statement yang akan dikerjakan jika nilai 1 ini terpilih dan setiap penulisan case kemudian default, dia wajib menggunakan break. Ya, break itu untuk keluar dari proses cache-nya. Ya, nanti akan kita coba gimana kalau misalkan cache-nya, break-nya dihilangkan. Contoh simpelnya adalah untuk menentukan nama hari gitu ya. Jadi nama hari itu ada 7 ya. Jadi kalau Anda input selain 1 sampai 7 berarti dia munculnya keterangannya adalah wrong day. Karena hari itu hanya ada 7 ya. Kalau Anda input selain 1 sampai 7, misalkan Anda input 8, 9, 10, berarti ini munculnya adalah keterangannya wrong day. Nah, Anda bisa lihat di sini, pertama si pengguna akan input angka hari dulu. Angka hari yang diinput ini akan disimpan di variabel angka hari. Kita sebelumnya deklarasikan dulu variabelnya dengan nama angka hari dan tipe datanya integer gitu ya. Nah, di sini ada kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Dan di dalam kurung kurawal buka tutup ini yaitu isi dari cache-nya gitu. Ya. Jadi artinya kalau cache 1 berarti keluarnya Monday ya. Artinya kalau Anda pilih yang Anda input angka 1 nanti angka hari 1 berarti dia masuknya ke cache 1. Kalau Anda input angka hari 4, berarti dia masuknya ke case keempat, jadi menampilkan kata Tuesday. Tapi kalau Anda inputnya misalkan angka 7, berarti dia akan menampilkan kata-kata Sunday ke hasil outputnya gitu ya. Kemudian gimana kalau misalkan Anda inputnya 10 misalkan selain 1 sampai 7. Berarti otomatis dia akan masuk ke default dan akan menampilkan kata-kata wrong day atau hari yang salah misalkan. Ya. Nah, ini bisa Anda lihat perbandingan penggunaan if dan switch case. Jadi kalau di dalam sini kan dalam if ini adalah pengkondisian yang diperiksa dan hasilnya hanya ada true false 01 benar salah aja gitu ya istilahnya. Tapi untuk yang switch case jadi yang biasanya ini kan kalau di switch case di dalam sininya adalah ekspresinya. Jadi sebelumnya kan angka hari ya, misalkan yang dibandingkan dengan pilihannya. Nah, variabel angka hari ini kalau di switch case dia dipindahnya ke ekspresi gitu.
Nah, ini untuk perumpamaannya ini kan dibandingkannya dengan satu ya. Jadi apakah Anda inputnya sama dengan satu gitu ya. Kalau untuk di cache berarti satunya disimpannya di ujung, jadi cache satu. Nah, ini juga sama, angka hari dia masuknya ke sini angka harinya. 2-nya berarti artinya masuk ke cache 2. Dan setiap cache ini ada break-nya ya, tadi yang saya bilang ya. Default itu fungsinya sama dengan else di bagian if. Jadi default ini akan dijalankan ketika case yang ada di sini ini tidak ada yang terpenuhi. Artinya Anda nggak memilih case 1 atau case 2. Kalau Anda input 3, 4, 5, dan seterusnya berarti dia masuk ke statement yang ada di default ini gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan if bersarang, ya penerapan if bersarang dengan switch case ke dalam bahasa pemrograman C++-nya langsung. Baik, kita langsung implementasi ke dalam C++-nya langsung, bahasa pemrograman C++ langsung. Jadi kita akan coba bagaimana menerapkan contoh if bersarang, kemudian kita akan coba bagaimana menerapkan contoh kasus untuk penggunaan switch case. Ya, yang pertama kita akan coba untuk membuat yang if bersarang. Jadi, misalkan kita punya deklarasikan variabel dulu ya. Misalkan ya kita punya variabel dengan nama pil, kemudian tipe datanya integer. Kemudian nanti kita akan menampilkan menu di restoran ya. Misalkan namanya restoran enak. Ya. Di situ ada dua menu utama. Yang pertama adalah menu makanan. Kemudian yang kedua ialah menu untuk minuman. Kemudian kode program selanjutnya kita akan meminta inputan dari pengguna mau memilih pilihan yang ke satu atau kedua. Berarti kode pemrogramannya ialah cout input pilihan menu, di mana pilihannya 1 sampai 2 aja. Ya, kemudian kita karena ada inputan berarti kita menggunakan perintah cin. Ya, cin-nya cin pil. Nah, di sini biasanya untuk menu ya, untuk pilihan yang biasa ya, yang bukan bersarang, berarti kita tinggal menggunakan pemeriksaan gini. Jika kondisinya apa? Kondisinya yang dibandingkan kan nilai pilnya yang dimasukkan pengguna ya. Misalkan pilnya yang Anda input ini sama dengan 1, maka akan keluar misalkan kata-kata menu makanan. Gitu. Kemudian kalau misalkan Anda pilih pilihan yang kedua, ini ditambahkan else aja di awalnya. Kemudian di sini diganti dengan 2 dan muncul kata-kata menu minuman ya. Else yang terakhir ialah else tanpa kondisi. Dia akan menampilkan kata-kata pilihan hanya ada 2. Kemudian kita akan coba running. Baik. Anda bisa lihat di sini sesuai dengan penulisan kode pemrogramannya. Yang pertama akan keluar kata-kata menu restoran enak. Kemudian nomor 1 menu makanan, nomor 2 menu minuman ya, sesuai. Kemudian selanjutnya adalah input pilihan menu 1 sampai 2. Jadi minta di input. Misalkan Anda input 1. Nanti kalau Anda input 1 berarti dia masuknya ke pil sama dengan 1. Jadi menampilkan kata-kata menu makanan ya. Kalau di enter akan menampilkan kata-kata menu makanan. Kalau Anda pilihnya misalkan 2, ya, berarti dia akan masuk ke bagian else if yang pilihan kedua ini. Ya. Nah, mengeluarkan menu minuman.
Kemudian kalau misalkan Anda pilih selain 1 sampai 2, misalkan Anda pilih 4 gitu ya, dia akan masuk ke else tanpa kondisi karena pilihan ke-1 ini bernilai salah dan pilihan kedua juga bernilai salah ya. Jadi yang diinputkan 4. Jadi nggak sama dengan 1 dan 2. Berarti dia masuk ke proses else dan statement yang dikeluarkan adalah pilihan yang ada 2. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang if bersarang, berarti bentuk if-nya kita simpan di bagian sini ya. Kode pemrogramannya hampir sama dengan yang untuk program utama if-nya. Jadi kita tinggal edit sedikit saja. Kalau di yang tadi keluarnya menu makanan dan menu minuman, kalau di sini misalkan pilihannya ada 2. Yang pertama misalkan nasi goreng, yang kedua misalkan untuk mie goreng gitu ya keluarnya. Gitu. Nah, pilihan menunya misalkan ada 2, di sini sama disimpan di variabel pil. Kita masuk lagi ya. Atau kalau Anda bingung, gini aja saya ganti ini A dan B. Nah, gini ya. Jadi nanti di sini if pil sama dengan A, maka statement yang dikeluarkan adalah Anda memilih nasi goreng. Gitu. Nah, karena di sini inputannya diganti A dan B, maka di sini variabelnya harus diganti ya. Kalau pil di sini kan tipe datanya integer, sedangkan kan A dan B itu menggunakan tipe data karakter. Maka Anda harus membuat satu lagi dengan tipe data karakter, misalkan sebut saja pil 1 ya, untuk membedakan dengan pil yang memiliki tipe data integer ya. Berarti di sini pil 1 dan di sini otomatis diganti jadi pil 1. Nah, ini untuk pilihan yang A-nya, yaitu mengeluarkan nasi goreng. Untuk pilihan B-nya, kita tinggal copy aja kode pemrograman sebelumnya dan kita tinggal paste. Sebelum if-nya kita tambahkan else ya. Jadi yang kedua ini kan mesti pakai else ya. Kalau yang ke satu nggak usah pakai else. Nah, karena kita ada 2 pilihan, yang kedua B, berarti ini tulisnya B. Yang B adalah mie goreng, berarti ini tinggal diganti aja menjadi mie goreng gitu ya. Untuk pilihan yang selanjutnya yang terakhir adalah pilihan else ya. Else tanpa kondisi, di mana nanti keluarannya bisa sama dengan yang else yang program utamanya ya. Jadi misalkan kata-kata yang keluar adalah pilihan hanya ada 2 gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita pilih pilihan pertama, akan diminta inputan lagi gitu ya, memilih menu lagi, mau A atau B untuk pilihan yang menu makanan ya. Kalau di running, kalau kita pilih nomor 1, berarti kan kita pilihnya untuk yang menu makanan ya. Nah, ini akan keluar menu makanan itu ada 2 pilihan, nasi goreng dan mie goreng. Kemudian Anda diminta memilih pilihan menu A atau B. Misalkan Anda mau pilihnya yang mie goreng, berarti Anda inputnya B gitu ya. Berarti nanti keluar Anda memilih mie goreng. Kalau Anda input selain A sama B, misalkan C, D, dan seterusnya, berarti dia akan masuk otomatis ke proses else-nya gitu. Ini untuk if bersarang ya. If bersarang itu berarti if dalam if. Jadi ketika kita pilih pilihan yang ke satu, maka di dalam pilihan ke satu ada pilihan lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai if bersarang bagian ini ya. Nah, gimana kalau untuk misalkan switch case? Switch case penggunaannya hampir sama ya, di bagian sininya sama dengan yang if ya. Kemudian bedanya adalah pada bagian switch-nya. Switch-nya ialah pil ya. Kemudian di sini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup otomatis muncul, baru kita mulai case. Karena inputannya hanya ada 2, berarti kita buat case-nya hanya ada 2, case 1 dan case 2 gitu. Ya. Kemudian case 1 ini menampilkan kata-kata misalkan Anda memilih menu makanan, misalkan outputnya gitu ya.
Kemudian di bawahnya ini jangan lupa selalu mencantumkan break, ya. Dan case kedua tinggal kita copy, paste di bawah sini, dan dia tinggal diganti dengan kata-kata menu minuman. Nah, kita nggak usah buat lagi case 3, case 4, ya, karena kebetulan di sini hanya ada 2 pilihan. Maka yang terakhir adalah default. Default itu kalau misalkan Anda input selain 1 dan 2, misalkan 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi Anda misalkan ketika pilih 3, muncul keterangannya pilihan hanya ada 2, gitu ya. Jadi kalau di running, nah, pilih pilihan ke 1, berarti maksudnya ke 1 gitu ya. Keluarnya Anda memilih menu makanan. Ya, ini relatif lebih mudah ya kalau misalkan Anda lihat, nanti seiring waktu Anda bisa tahu kapan Anda bisa menggunakan case, kapan Anda bisa menggunakan if gitu ya. Jadi penggunaannya bedanya gitu ya untuk yang case dan if. Kemudian kalau misalkan Anda ternyata di sini ada pilihan lagi misalkan ya. Case 3, case 4, case 5 ya sama konsepnya gitu ya. Jadi setelah case Anda jangan lupa mencantumkan break gitu. Nah, gimana kalau breaknya ditutup? Ya, misalkan ini saya tutup sebagai komentar. Kalau ditutup sebagai komentar ini kan ibaratnya kita nggak pernah nulis gitu ya, kayak gini. Misalkan kita nggak menuliskan break di case kedua, dia hasilnya akan seperti apa gitu ya. Kita coba. Kalau kita input 2, kan breaknya ini tidak dipasang ya. Ketika kita enter, Anda bisa lihat hasilnya. Antara input output yang kedua, Anda memilih menu minuman, dengan output default, yaitu pilihan hanya ada 2, ini akan tampil dua-duanya. Kenapa? Karena pada case 2, dia tidak menggunakan break. Jadi pemisahnya antara case 1, case 2, dan default, ya, itu adalah break. Jadi kalau breaknya dihilangkan di case 2, maka antara case 2 dengan default, ini tidak ada pemisahnya. Jadi akan bersatu outputnya gitu ya. Makanya harus selalu mencantumkan break ya. Kecuali kalau misalkan Anda punya isian antara case 1 dengan case 2 itu misalkan isinya sama, Anda cukup menuliskan satu aja. Ini contoh aja ya. Misalkan Anda pilih 1 atau pilih 2, ini outputnya sama, Anda memilih menu minuman gitu ya. Jadi kalau Anda input case 1, yang keluar Anda memilih menu minuman. Kalau Anda pilih 2, ya, ini sama hasilnya, Anda memilih menu minuman gitu ya. Artinya kalau misalkan Anda menuliskan case tapi tidak ada isinya sama sekali, berarti dia itu terbacanya adalah masuk ke case yang setelahnya gitu. Kalau setelahnya di sini ada outputnya apa yang harus tampil, maka case yang ke-1 ini hasilnya akan mengikuti case yang kedua gitu ya. Ini untuk yang switch case. Jadi kemudian kalau Anda bertanya bisa nggak sih misalkan di program switch case itu ada mengandung if, atau di program if bisa diterapkan switch case-nya, bisa ya. Jadi mungkin aja Anda misalkan mau pemilihan, ada pemilihannya di sini misalkan setelah case kemudian Anda pakai if, di sini apa kondisinya, misalkan pil sama dengan 1 gitu ya, yang terjadi apa misalkannya si out-nya bla 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 gitu ya. Ini bisa ya, jadi bisa di-combine antara if dengan switch case gitu ya. Baik, saya pikir untuk penjelasan kali ini untuk if bersarang dan switch case sampai sini saja dulu. Terima kasih, sampai jumpa